Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Dalam arti, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan tersendiri. Pemerintah menetapkan beberapa kawasan khusus di daerah otonomi untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus, di mana daerah-daerah tersebut diatur dengan otonomi khusus yang memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Kelompok kami akan membahas tentang otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta. Pada 19 Agustus 1945, terdapat pembicaraan mengenai Yogyakarta dalam sidang PPKI, membahas mengenai perannya dan terdapat permintaan dari Pangeran Purwoboyo, wakil Yogyakarta saat itu, untuk menjadikannya sebagai daerah otonom sepenuhnya. Pada saat itu, kedudukan Yogyakarta istimewa tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Pada hari yang sama, Soekarno mengeluarkan piagam penetapan kedudukan bagi penguasa tata Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam. Setelah tindakan resmi dari kedua monarki mendukung lahirnya negara Indonesia, dengan mengirim ucapan selamat kepada Presiden Soekarno-Hatta atas kemerdekaan Indonesia dan atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kedudukan Yogyakarta dinyatakan sebagai status quo sampai terbentuknya Undang-Undang Perda. Pada 1 September 1945, KNID dibentuk dengan menyusun ulang keanggotaan Yogyakarta Kouti Hokoka. Melihat reaksi rakyat atas proklamasi kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan dekret kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945, bahwa Yogyakarta adalah suatu daerah istimewa, dapat mengurus urusan daerah secara mandiri, dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pada saat yang sama, Kadipaten Pakualaman mengeluarkan dekret dengan isi yang hampir sama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dalam kedua dekret terlihat keinginan kedua penguasa tersebut untuk bergabung dengan Republik Indonesia sebagai daerah istimewa. Pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII mengeluarkan dua dekret yang berbeda pada saat yang hampir bersamaan, menandakan terpisahnya kedua monarki. Indikasi bergabungnya kedua kerajaan menjadi satu daerah dapat dilacak ketika pada tanggal 30 Oktober 1945, akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII mengeluarkan satu amanat yang ditandatangani oleh keduanya. Amanat tersebut berisi bahwa pelaksanaan pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII bersama BPKNID. Piagam dan amanat yang dikeluarkan tersebut bukanlah dasar yuridis, hanya sebagai dasar legitimasi dan sumber hukum material bahwa Sri Sultan dan Sri Pakualam sebagai penguasa daerah istimewa Yogyakarta ketika daerah istimewa Yogyakarta belum ada secara de facto dan de jure. Tercapainya persetujuan antara pihak yang menginginkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa atau disamakan dengan daerah lainnya. 10 bab rancangan undang-undang yang berhasil dan disetujui dalam rapat tersebut adalah: pertama, kedudukan Yogyakarta, kemudian kekuasaan pemerintahan, kedudukan kedua raja, parlemen lokal, pemilihan. 10 bab rancangan undang-undang yang berhasil dan disetujui dalam rapat tersebut adalah: pertama, kedudukan Yogyakarta, kemudian kekuasaan pemerintahan, kedudukan kedua raja, parlemen lokal, pemilihan parlemen, keuangan, dewan pertimbangan, perubahan, aturan peralihan, dan terakhir aturan tambahan. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengeluarkan maklumat nomor 18 yang mengatur kekuasaan legislatif dan eksekutif pada 18 Mei 1946. Maklumat tersebut merupakan realisasi dari keputusan sidang KNI daerah Yogyakarta pada 24 April 1946 yang menyatukan kedua daerah monarki kesultanan dan Pakualam menjadi satu daerah istimewa Yogyakarta. Terdapat perbedaan pendapat antara KNID dengan monarki yang tercermin dengan adanya dua tanggal pengumuman maklumat, yaitu tanggal 13 dan 18 Mei 1946. Selain itu, juga tampak dari materi maklumat dengan rancangan undang-undang. Dari 10 bab yang diusulkan, sebanyak 3 bab tidak ditampung, yaitu bab 1 tentang kedudukan DIY, bab 6 tentang keuangan, dan bab 7 tentang Dewan Pertimbangan. Maklumat tersebut menetapkan bahwa kekuasaan legislatif dipegang oleh DPRD sesuai dengan tingkatan pemerintahan masing-masing. Kekuasaan eksekutif dipangku secara bersama-sama oleh Dewan Pemerintahan Daerah dan Kepala Daerah, seperti Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII, Bupati Kota Kesultanan dan Bupati Kota, Bupati Pamong Praja Kabupaten, sesuai dengan tingkatannya. Dewan Pemerintah ini dipilih dari dan oleh DPRD serta bertanggung jawab kepada DPRD. Namun demikian, kedua raja tidak bertanggung jawab kepada DPRD melainkan pada Presiden. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 dikeluarkan oleh pemerintah pusat dikarenakan keadaan Indonesia tidak stabil sehingga Yogyakarta dijadikan ibu kota Indonesia. Kemudian pada tahun 1948 dikeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah yang berdasarkan pada pasal 18 UUD 45. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang menyatakan bahwa DIY setingkat dengan provinsi. Kemudian dilakukan perubahan di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 mengenai masa jabatan DPRD DIY dan urusan rumah tangga DIY. Karena adanya perkembangan ketatanegaraan, ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang merupakan pembaruan atas UU Nomor 22 Tahun 1948 sesuai dengan negara kesatuan yang menjelaskan bahwa keistimewaan daerah istimewa terletak dalam kedudukan kepala daerahnya. Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kewenangan istimewa kepada daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonomi dan urusan pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan. Dalam hal kebudayaan, DIY memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kebudayaan guna memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karya di masyarakat DIY. Untuk mengakomodasi penyelenggaraan kewenangan di bidang kebudayaan, DIY mengeluarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Kesultanan dan Kadipaten oleh Undang-Undang Keistimewaan DIY dinyatakan sebagai badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah yang didaftarkan pada lembaga pertanahan. Pengelolaan dan pemanfaatan oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan dan Kadipaten sesuai dengan kepemilikan tanah tersebut. Dalam hal tata ruang, kewenangan Kesultanan dan Kadipaten terbatas dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten. Untuk pelaksanaan kewenangan tersebut, Kesultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten. Di bidang pendanaan, berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Keistimewaan DIY, DIY mendapatkan dana untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan DIY dari pemerintah yang dibahas dan ditetapkan oleh pemerintahan dalam APBN berdasarkan pengajuan pemerintahan daerah DIY. Tahun 2020, DIY mendapatkan dana keistimewaan DIY sebesar Rp1.320 miliar. Sistem Pemerintahan Yogyakarta dan Pemerintahan Yogyakarta sesuai Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD daerah. Kemudian sesuai ayat ke-8-nya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah. Kepala daerah sesuai dengan tradisi dan Undang-Undang 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sultan Yogyakarta yang bertahta, sementara Wakil Gubernur adalah Pangeran Pakualam yang bertahta. Saat ini yang menjabat adalah Hamengkubuwono X dan Pakualam X. Cara pengisian jabatan telah dijelaskan dalam bab 6 tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dalam bab tersebut dijelaskan tahapan-tahapannya yang meliputi persyaratan pada pasal 18, tata cara pengajuan calon pada pasal 19, 20, verifikasi dan penetapan pasal 21 sampai 26, pelantikan pada pasal 27. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta beranggotakan 55 orang yang dipilih melalui pemilihan umum tiap 5 tahun sekali. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 4 komisi, disebut Komisi A sampai Komisi D, dengan dilengkapi Sekretariat, Badan Kehormatan, dan Badan Anggaran. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, DIY memiliki beberapa kewenangan istimewa yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Keistimewaan DIY sebagai berikut. Kewenangan DIY mencakup urusan pemerintahan daerah DIY dan urusan keistimewaan. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang pelaksanaannya didasarkan pada kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat, dan ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan keistimewaan diatur dengan Perjais. Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah DIY memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Keistimewaan DIY yang beberapa diantaranya sebagai berikut. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD DIY. Mengordinasikan tugas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah, dan mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.
Kewenangan gubernur diatur di dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Keistimewaan DIY yang diantaranya adalah mengajukan rancangan perda dan perdais, menetapkan perda dan perdais yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD DIY, menetapkan peraturan gubernur dan keputusan gubernur, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur dibantu oleh wakil gubernur. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Keistimewaan DIY, wakil gubernur memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut. Membantu gubernur dalam menjalankan tugasnya, melaksanakan tugas sehari-hari gubernur jika gubernur berhalangan sementara, dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah DIY, DPRD DIY memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Keistimewaan DIY, yaitu mempunyai kedudukan, susunan, tugas, serta wewenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, menetapkan gubernur dan wakil gubernur, dan membentuk perda dan perdais bersama gubernur. Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD DIY diatur dalam peraturan tata tertib DPRD DIY yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan otonomi daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu permasalahan yang terjadi terkait otonomi daerah keistimewaan Yogyakarta, yaitu keistimewaan dari Yogyakarta itu sendiri yang mengakibatkan adanya gugatan yang diajukan oleh masyarakat Yogyakarta. Gugatan yang diajukan mengenai isi dari pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yaitu mengenai pertanahan sebagai kewenangan keistimewaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA. Namun, jika kita melihat isi dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, dapat diketahui Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Keistimewaan tersebut yaitu kewenangan yang merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kata istimewa pada Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut mengandung arti bahwa kewenangan dari daerah otonom sudah final dan diperjelas dengan adanya pengaturan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga keistimewaan Yogyakarta tidak dapat diganggu-gugat. Dampak positif dan negatif dari otonomi khusus yang diberikan kepada Yogyakarta. Dampak positif, dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah Yogyakarta akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sistem pemerintahan daerah khas keraton dan berbeda dengan semua wilayah di Indonesia. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berat. Dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi. Kebijakan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran karena pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerah. Dampak negatif, adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan daerah dan rakyat seperti korupsi. Munculnya kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, bahkan daerah dengan negara. Hal tersebut dikarenakan pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. Jika suatu daerah sedang mengadakan promosi pariwisata, maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang sama seakan timbul persaingan bisnis antar daerah, membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar daerah. Daerah yang kaya akan semakin gencar melakukan pembangunan, sedangkan daerah pendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada pembangunan.